Pada video ini, saya telah melakukan diskusi bersama kelompok saya melalui Zoom untuk membahas tentang materi selanjutnya, yaitu tritasi redox, yang kemudian dilanjutkan dengan mencari jurnal bersama dan memutuskan bagian materi yang akan dipilih untuk tugas melalui ChatGPT. Setelah berdiskusi panjang, kami kemudian mengakhiri Zoom kami dan menyelesaikan penugasan kami secara mandiri. Saya telah memutuskan untuk membahas materi tritasi redox dan memilih jurnal referensi pertama saya melalui ChatGPT, yaitu dengan judul Application of Cerium-4 as an oxidimetric agent for the determination of ethionamide in pharmaceutical formulations, dengan peringkat jurnal Q1. Kemudian, saya meminta kepada ChatGPT untuk memberikan rumusan masalah yang berkaitan dengan jurnal referensi pertama saya tersebut. Dari semua rumusan masalah tersebut, saya memilih rumusan masalah yaitu bagaimana efek konsentrasi asam sulfat H2SO4 terhadap kecepatan reaksi dan stabilitas residu oksidator dalam metode serimetrik untuk ETM. Lalu saya bertanya lagi kepada ChatGPT, berdasarkan tautan jurnal tersebut, berikan saya kutipan informasi yang sesuai dengan jurnal tersebut yang dapat menjawab rumusan masalah tersebut. Dan ini adalah hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT. Kemudian saya periksa ke dalam jurnal pertama saya ini, dan ini adalah jawaban yang saya dapatkan dari jurnal tersebut. Dan kutipannya telah saya terjemahkan dan masukkan ke dalam Word. Larutan cerium 4 0,01 molar, larutan cerium 4 dengan konsentrasi sekitar 0,01 molar dibuat dengan melarutkan jumlah yang diperlukan dari sulfat cerium 4 dalam 0,5 molar H2SO4 dengan bantuan pemanasan dan disaring menggunakan wol kaca. Larutan tersebut distandarisasi dengan ferrosulfat amonium murni dan digunakan dalam tritasi. Larutan standar stok dianjurkan dengan tepat menggunakan 0,5 molar H2SO4 untuk mendapatkan 100 mg per mililiter cerium 4 untuk digunakan dalam spektrofotometri. Tritasi langsung ETM dengan cerium 4 pada berbagai konsentrasi H2SO4 tidak berhasil. Uji titrimetri kembali memungkinkan dilakukan di hadapan 5 molar 2mH2SO4 dalam total volume 25 ml bersih 0,4 molar. Konsentrasi H2SO4 yang sedikit lebih tinggi diperlukan untuk langkah oksidasi ganda yang terlibat dan untuk menstabilkan produk berwarna. Oksidasi obat memerlukan waktu yang sedikit lebih lama 10 menit dibandingkan dengan titrimetri 5 menit, dan 5 menit tambahan diperlukan untuk menstabilkan produk oksidasi ODS yang stabil selama 30 menit berikutnya. Setelah memperoleh jawaban dari jurnal pertama tersebut, saya meminta ChatGPT untuk memberikan saya beberapa jurnal pembanding untuk melengkapi jawaban sebelumnya. Saya telah memilih jurnal pembanding saya melalui ChatGPT, yaitu dengan judul Unveiling the Cerium 3 or 4 Structures and Charge Transfer Mechanisms in Sulfuric Acid, dengan peringkat jurnal Q1. Lalu saya meminta kepada ChatGPT sekali lagi untuk memberikan kutipan informasi yang sesuai dengan tautan jurnal tersebut yang dapat melengkapi jawaban sebelumnya. Ini adalah hasil yang ditampilkan oleh ChatGPT, dan kemudian saya periksa ke dalam jurnal pembanding saya. Ini adalah informasi yang saya dapatkan dari jurnal pembanding saya ini. Dan kutipannya telah saya terjemahkan dan memasukkannya ke dalam Word. Telah ditunjukkan bahwa perubahan struktural dalam lapisan koordinasi pertama terjadi antara keadaan oksidasi Ce3+ dan Ce4+. Sejalan dengan literatur menunjukkan bahwa Ce3+ lebih memilih untuk terkoordinasi oleh air dalam sebagian besar asam, dan Ce4+ dikoordinasikan oleh anion dalam asam. Energi kompensasi yang dihitung dengan teori fungsional kerapatan (DFT) menjelaskan pergeseran potensi redoks Ce3+ per C atau Ce4+ dengan asam. Namun, diidentifikasi perbedaan kecil dalam spektroskopi struktural loss penyerapan sinar X yang diperluas. EXAFS
Ce3 plus dalam asam sulfat dibandingkan dengan asam lainnya, dan kami tidak dapat mengidentifikasi struktural tepat Ce4 plus dalam asam sulfat melalui ESAPS yang memotivasi studi ESAPS tambahan. Ce4 plus kemungkinan membentuk kompleks dengan tingkat bisulfat dalam jangka koordinasi pertama berdasarkan kecocokan ESAPS dan energi bebas kompleksasi yang diprediksi oleh DFT. Pengukuran dasar kami menunjukkan bahwa perubahan struktural yang terjadi dalam shell koordinasi pertama antara Ce3 plus dan Ce4 plus. Oleh karena itu, mekanisme CT untuk reaksi redoks cerium harus mencakup pertukaran ligan dalam bola dalam. Di bagian berikutnya, disajikan hasil kinetik yang menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan struktural dalam bola dalam ini, reaksi redoks Ce3 plus per Ce4 plus berperilaku seolah-olah berada di luar bola. Kami menunjukkan bahwa pergeseran potensi redoks yang diamati untuk Ce3 plus per Ce4 plus dari HClO4 ke H2SO4 sesuai dengan perubahan energi bebas Gibbs yang kami hitung dengan absorpsi spesies Ce4 H2O9 4 plus di HClO4 dan spesies terion kompleks di H2SO4. Namun, dicatat bahwa studi sebelumnya menunjukkan bahwa dimer dehidrolisis Ce4 plus terbentuk di HClO4. Studi spektroskopi tambahan dari perantara yang diusulkan dan perhitungan berbasis DFT dari struktur lain yang mungkin seperti hidroksida, monomerik, dan dimerik akan membantu menguji mekanisme yang kami hipotesiskan. Sekian.